Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami peserta Latsar CPNS 2022 dari wilayah Kota Bekasi Angkatan 4 kelompok 2B. Perkenalkan, nama saya Riri Nur Isnaini dari Instansi Kerja UPT Depuskesmas Seroja sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk bertindak sebagai moderator dalam diskusi mengenai isu aktual untuk mewujudkan smart governance pada ASN. Langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lia Ulifa Utami. Saya perawat di RSUD Kota Bekasi. Hai, saya Rika Diovia dari UPT Depuskesmas Batu. Saya menjabat sebagai pelaksana keterampilan sanitarian. Perkenalkan, nama saya Salma Suara. Sekarang berdinas di UPT Depuskesmas Kota Baru sebagai sanitarian terampil. Halo, nama saya Dia dari bertugas di RSUD Kota Bekasi sebagai bidang informasi. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai diskusi kita pada hari ini ya. Oke, teman-teman, hari ini kita diskusi tentang smart governance ya. Sebelum membahas smart governance, kita perlu membahas tentang smart city dulu Kak. Karena smart governance itu adalah salah satu dari 6 elemen yang ada di smart city. Nah, smart city itu berkonsep pengelolaan kota yang dapat mengolah semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tugas tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi di smart city itu ada 6 elemen. Yang pertama ada smart branding, yang kedua smart living, yang ketiga smart economy, yang keempat ada smart society, yang kelima ada smart environment, yang keenam ada smart governance. Tujuannya mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik itu sendiri. Seperti itu Kak. Secara umum, penetapan tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, melaksanakan perbaikan secara kontinu kinerja pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Yang keempat, mengoptimalkan perkembangan sistem berbasis elektronik. Smart governance ini merupakan upaya dari penyelesaian berbagai masalah di pemerintahan seputar pelayanan publik yang berlarut-larut, seperti kurangnya informasi yang diterima masyarakat seputar pelayanan birokrasi, pengolahan formulir dan data yang masih manual, adanya oknum-oknum yang dengan sengaja mengulur waktu penyelesaian, serta ketidakpastian dalam memberikan informasi. Nah, melalui digitalisasi smart city ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif pelayanan publik seperti pengelolaan yang cerdas melalui implementasi teknologi dan informasi, sehingga dalam pembangunannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam upaya pembangunan tata pemerintahan. Namun, pada hakikatnya, implementasi komponen smart governance masih menghadapi berbagai kendala, yakni keterbatasan layanan jaringan, seperti buruknya kualitas jaringan internet, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam menggunakan perangkat TIK, terbatasnya sumber daya manusia yang mencakup perangkat desa maupun masyarakat, serta kurangnya peran pemerintah dalam memberikan fasilitas perangkat IT untuk pengolahan database yang ada. Karena, seperti yang kita ketahui, pemerintah berperan sebagai fasilitator, mediator, koordinator, mobilisator, maupun penyedia layanan untuk menentukan keberhasilan di suatu kota atau pemerintahan tersebut. Gitu.
Memangnya smart governance itu sudah diterapkan ya di Kota Bekasi? Sudah, Kak. Contohnya ada penggunaan aplikasi silat atau perizinan online yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk masyarakat yang ingin mengurus masalah perizinan dan penanaman modal. Kemudian ada juga aplikasi e-Open yang digunakan oleh Disdukcapil Kota Bekasi. E-Open itu merupakan aplikasi pelayanan kependudukan yang dapat memudahkan masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan permohonan kependudukan di mana saja dan kapan saja. Nah, contoh lainnya adalah sistem data kota terbuka yang merupakan portal Kota Bekasi, sebuah media yang memberikan kemudahan layanan dan informasi terkait Smart City kepada warga Kota Bekasi dengan mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Di sana, kita dapat mencari data tentang Kota Bekasi di mana saja dan kapan saja. Informasi tersebut bisa kita akses di danta.bekasi.kota.go.id. Nah, contohnya kita dapat melihat data jumlah penduduk di Kota Bekasi, data jumlah pengaduan pelayanan perizinan DPM PTSP Kota Bekasi, dan data realisasi investasi Kota Bekasi, dan banyak data lainnya. Oke, jadi sekarang hubungannya smart governance dan ASN itu Jadi, hubungannya untuk mewujudkan smart governance, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai smart ASN dalam bekerja. Salah satunya dengan rutin melakukan pengisian aplikasi si kerja, Kak. Aplikasi si kerja merupakan sistem informasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk melaporkan kinerja harian ASN di wilayah Kota Bekasi. Seperti itu. Kenapa ya kita harus mengisi kerja setiap hari, padahal kita sudah melakukan pelaporan pekerjaan berbasis online? Bukankah itu sudah menjadi tolak ukur kinerja kita? Jadi kayak gini Kak, pengisian si kerja ini bertujuan untuk menilai kinerja dan pelaporan capaian kinerja harian ASN. Karena sistem penggajian ASN diukur sesuai dengan kinerja yang sudah kita buat di aplikasi si kerja tersebut. Memang benar, banyak aplikasi yang harus diisi oleh ASN Kota Bekasi. Contohnya seperti Simantap, Siap, dan Simpo. Namun dengan memperhatikan keefisienan kinerja dan pengintegrasian data pada manajemen ASN Kota Bekasi, BPKSDM dan Diskominfo Kota Bekasi mengeluarkan aplikasi Kak bernama Sunmori yang di dalamnya ada berbagai aplikasi yang harus diisi ASN Kota Bekasi. Walau nyatanya sampai sekarang penggunanya masih belum maksimal, Kak. Seperti itu. Oke, saya mengerti sekarang. Berarti kesimpulannya, untuk menyokong terwujudnya smart governance harus didorong dengan manajemen ASN yang baik. Juga smart ASN yang diterapkan pada pegawai pemerintahan Kota Bekasi. Menjadi smart ASN yang pandai, berpikir kritis, kreatif, serta bijak dalam penggunaan aplikasi dengan kompetensi literasi digital seperti digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Peningkatan kompetensi ASN yang sesuai jabatan dan fungsinya masing-masing perlu dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai ASN. Benar? Wah, bener banget ya. Ternyata banyak juga ya perwujudan dari smart governance di Kota Bekasi ini. Semoga kita bisa mempertahankan dan terus memperbaiki kinerja sebagai seorang ASN agar terwujudnya smart governance ini. Benar banget. Nah, seru banget nih diskusi kita hari ini ya. Tapi sayang nih Kak, harus saya akhiri sampai di sini aja. Semoga kita bisa ketemu ya di diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, sebagai penutup nih, saya punya pantun nih Kak. Betul. Boleh. Jalan-jalan ke Senen makan duren. Cakep. Menjadi smart ASN, mewujudkan smart governance. Tepuk tangan dong, Kak. Mungkin sekian aja ya Kak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Ririn. Jabar. Juara. dulu, Kak Jargon. Sekali lagi biar kompak ya. Jabar. Juara. BPSDM. Terpercaya. Sampai Dah. jumpa. Bye. Nah.